warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPK dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, nama saya Ratih Kanti Handayani. Saya seorang pengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Muhammadiyah 1 Gondangrejo, sekaligus sebagai mahasiswa PPK dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di LPTK Universitas Negeri Jakarta dengan nomor peserta 2015 03 04 49 49. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan pembelajaran dengan KD mengidentifikasikan unsur-unsur pembentuk teks puisi yang diperdengarkan atau dibaca di kelas 8A. Selamat menyaksikan video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Ya, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita dahulukan dengan doa bersama-sama. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sikap duduk siap, gerak, berdoa mulai. Ya. Ada yang tidak masuk hari ini, Mas Putra? Masuk semua, Bu. Ya, alhamdulillah ya kalau sudah masuk semua. Karena sekarang ini kan di musim yang kemarau ini panas sekali. Biasanya kalian sukanya minum es teh. Nah, oleh karena itu minumnya itu harus dibatasi. Jadi biar tidak terkena batuk, pilek. Jadi harus kamu sendiri ya tahu kondisi badanmu. Baik, nah sekarang sebelum mulai pembelajarannya, Bu Guru akan melakukan pemanasan terlebih dahulu biar saat pembelajaran ini tidak tegang, tidak deg-degan. Mau pelajaran bahasa Indonesia ngantuk, Bu, kemudian pasti nanti teksnya panjang-panjang, Bu. Oleh karena itu, Bu Guru akan memberikan ice breaking atau pemanasan dulu agar kita semua bisa terlepas dari beban-beban yang ada di pundak kita. Semangat semuanya? Semangat. Oke. Nah, di dalam pemanasan kita kali ini nanti Bu Guru punya tebak-tebakan. Kalian nanti tugasnya adalah menebak gambar. Nah, nanti Bu Guru kasih contoh terlebih dahulu. Guru punya gambar yang pertama. Nah, ini kita belajar dulu. Bu Guru yang pertama ini ada gambar apa yang sebelah sini? Apa? Darah. Kemudian yang ini apa? Kuda. Kuda. Tapi kuda huruf K-nya diubah menjadi huruf M. Jadinya apa? Kuda. Nah, kalau digabungkan jadi apa? Darah muda. Ya, darah muda. Berarti paham cara permainannya? Paham. Paham Mas Delamba? Paham. Oke, sekarang Bu Guru lanjutkan gambarnya. Ada gambar yang kedua, ada dua gambar. Ada gambar tempat tidur dan ada gambar sumur. Nah, kira-kira itu menjadi kata apa ya? Ada yang tahu? Iya, Mbak Lucy apa coba? Panjang umur. Panjang umur. Karena ini harusnya apa? Yang sebelah sini Panjang. ranjang. R-nya diganti P, jadi panjang. Terus kemudian di sini sumur, tetapi S-nya disilang, akhirnya menjadi umur. Jadinya namanya panjang umur. Kemudian yang berikutnya, nah, Bu Guru punya gambar kayak gini. Biasanya ini yang sering kalian lakukan. Ada huruf Z kayak gitu. Kira-kira apa ya ini ya?
Ada yang tahu? Iya Mas Lanang? Polisi tidur. Ya, biasanya kalian temukan di mana? Di jalan. Ya. Selanjutnya, nah ini ada 3 gambar. Coba dilihat-lihat, kemudian coba kira-kira ini gambar apa, kemudian hurufnya dihilangkan. Gambar kedua, kemudian gambar ketiga. Coba dipikir dulu. Ada yang tahu? Radiasi matahari. Iya Mbak Aira, coba diulangi lagi. Radiasi matahari. Iya, pintar. Radiasi matahari. Terus selanjutnya ada gambar 3 gambar. Ada 2 gambar dan 1 suku kata. Ayo dipikir dulu apa ya? Buku cerita. Apa Mbak Nadia? Buku cerita. Buku cerita. Ada buku, ada buah ceri. Cerinya ditambahi suku kata menjadi buku cerita. Yang terakhir, untuk pemanasan kita yang terakhir, tebak gambar yang terakhir. Apa ini? Apa? Siapa yang tadi yang bicara? Coba yang keras. Jambu batu. Jambu batu. Ada gambar apa? Jam. Terus tambahi jambu. Terus ada di bawahnya gambar batu. Jadinya jambu batu. Oke, sekarang tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya terlebih dahulu. Pada pembelajaran yang lalu kita belajar tentang apa ya? Teks eksposisi. Iya betul, teks eksposisi. Berarti yang namanya Mbak Siva mengingat-ingat pembelajaran yang lalu tentang apa. Kalau teks eksposisi itu kan belajar tentang bagian bahasa. Nah sekarang pada pembelajaran kita hari ini kita akan belajar bagian sastra. Yaitu kita akan belajar tentang teks puisi. Nah, mungkin kamu sudah pernah saat di jenjang sebelumnya belajar tentang puisi, tentang sastra. Kamu juga sudah pernah tahu namanya karya sastra itu dibagi menjadi 4. Ada puisi, kemudian ada cerpen, terus novel dan drama. Nah, yang akan kita pelajari sekarang adalah tentang teks puisi. Kita mempelajarinya. Sekarang dibaca dulu coba kadenya. Kita belajar hari ini tentang apa? Coba ada yang berani untuk membacakan? Iya, coba Mbak Nadia. Kadenya dulu. Kade mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Kemudian IPK-nya Menentukan unsur-unsur pembangun teks puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Penelaah teks puisi berdasarkan unsur pembangun yang diperdengarkan atau dibaca. Jadi hari ini kita itu akan belajar bagaimana cara untuk menentukan atau menemukan unsur-unsur puisi. Nah, nanti bagaimana caranya, unsur-unsur pembangunnya apa saja, itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sekarang kita belajar hari ini itu ada tujuannya. Tujuannya untuk apa? Di situ sudah Bu Guru tuliskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang mau membaca siapa? Ya, Mbak Desi, silakan dibaca yang keras. Setelah mengikuti proses pembelajaran dengan model pembelajaran berbasis masalah, peserta didik dapat menentukan unsur pembangun teks puisi dengan tepat. Menelaah teks puisi berdasarkan unsur pembangunannya yang diperdengarkan atau dibaca dengan tepat. Ya, terima kasih ya Mbak Desi sudah membacakannya. Nah, jadi setelah kita belajar teks puisi itu nanti, kalian diharapkan itu bisa
menentukan unsur-unsur pembangun teks puisi, kemudian bisa juga menelaah teks puisi dari unsur-unsurnya tersebut. Unsur-unsurnya apa saja, kemudian kalian analis. Sekarang silahkan keluarkan HP kalian masing-masing. Nah, tadi Bu Guru sudah mengirimkan linknya atau alamatnya, itu ada Padlet. Di situ berisi pertanyaan-pertanyaan pemantik. Bu Guru ada 6 pertanyaan ini. Jadi sebelum mulai pembelajaran, Bu Guru ingin tahu kalian itu sejauh mana toh tahunya tentang yang namanya puisi. Nanti bisa kalian klik linknya, kemudian kalian tuliskan dari ke-6 ini yang paling kalian tahu yang mana, dijawab saja. Ya, dicoba dulu, dikerjakan di HP-nya. Beberapa yang menuliskan jawabannya, ya Mbak Aira sudah benar, ini mengatakan tentang pengertian puisi. Terus kemudian ini ada juga Mas Fahmi tentang majas, walaupun belum lengkap, tetapi ada beberapa yang sudah benar. Kalau puisi itu kan sudah pernah dipelajari ya di jenjang sebelumnya. Ini juga sudah lumayan banyak, sudah banyak yang benar. Ya, ini sudah semuanya menuliskan hasil dari pengetahuannya. Ya, memang ada beberapa yang masih belum benar, tapi tidak masalah karena kita akan belajar lebih lanjut. Karena tadi kalian sudah menuliskan jawaban-jawaban kalian yang ada di Padlet yang Bu Guru share di dalam grup. Nah, ada beberapa yang sudah benar, tetapi masih ada juga beberapa yang kurang tepat. Nah, sekarang kita pelajari bersama-sama apa yang namanya teks puisi. Pertama dimulai dari pengertian terlebih dahulu. Pengertian teks puisi. Coba Mas Fahmi dibaca pengertiannya. Di dalam sini ada, coba pengertian puisi itu apa? Sebagai ungkapan kritik dan rasa terkadang dan bermakna dalam bentuk lain dan baik dengan memakai bahasa indah dalam estetik. Iya. Puisi adalah ungkapan pikir dan rasa yang padat dan berirama dalam bentuk larik dan juga bait yang memakai bahasa yang indah dalam koridor yang estetik. Jadi yang namanya puisi itu berbeda dengan cerpen, novel, ataupun drama-drama yang kalian lihat di televisi. Kalau drama, cerpen, novel kan hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang namanya puisi beda sendiri. Puisi itu mengungkapkan perasaan kita, mengungkapkan pikiran kita dengan bahasa yang dalam bentuk larik-larik atau baris-baris, kemudian menjadi bait dengan sesuatu yang indah. Estetik itu indah, dengan bahasa yang indah, diungkapkan dengan bahasa yang berbeda dengan bahasa kita sehari-hari. Nah, kemudian seperti pembelajaran yang akan kita pelajari, di sini kita belajar tentang unsur pembangun puisi. Ada 2 unsur pembangun puisi. Yang pertama unsur fisik, yang kedua unsur batin. Unsur fisik ada apa saja, Mbak Adinda? Kata konotasi, imaji, bahasa figuratif atau majas. Kemudian yang keempat kata berambang. Sekarang kalau yang batin, coba Mbak Nika. Satu tema, rasa, nada, amanat. Iya, itu terdiri dari 2. Yang pertama ada unsur fisik.
Kalau unsur fisik itu ada kata konotasi, kemudian ada imaji, yang ketiga ada bahasa figuratif atau mungkin kalian tahunya itu majas, dan yang keempat ada kata berlambang. Sedangkan kalau batin itu yang kita rasakan dari puisi itu ada tema, kemudian ada rasa, terus ada nada dan juga amanat yang terkandung di dalam puisi tersebut. Baik, sekarang mulai dari unsur fisik. Unsur fisik yang pertama itu ada kata konotasi. Kata konotasi dibaca kata konotasi itu apa? Kata yang bermakna tidak sebenarnya. Kata yang bermakna tidak sebenarnya. Kalian tahu kata itu dibagi menjadi dua. Ada kata konotasi dan kata denotasi. Kalau denotasi berarti artinya sebenarnya. Kalau konotasi ini yang kita gunakan untuk membuat sebuah puisi. Kata konotasi itu artinya seperti yang dikatakan Mbak Lucy, kata yang bermakna tidak sebenarnya. Punya sebuah kata, ada kata merah, arti sebenarnya itu apa ya? Jenis warna. Berarti kalau kata konotasinya merah, seperti bendera kita merah itu berani. Ya, jadi kalau kamu membuat puisi itu gunakan kata-kata yang tidak sebenarnya, artinya putih. Konotasinya berarti artinya suci, bersih, jernih. Itu kata konotasi. Sekarang yang kedua ada imaji. Ada imaji, coba Mbak Desi dibaca pengertian imaji. Ada di papan tulis sana. Kata atau susunan kata-kata yang dapat mengungkapkan pengalaman individu seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Maaf, bukan pengalaman individu, pengalaman indrawi. Indrawi berarti yang berhubungan dengan panca indera, bisa melihat, bisa mencium, bisa meraba, bisa merasa. Contoh imaji penglihatan. Biasanya kalian sering temukan pohon itu bergoyang-goyang. Tahu nggak bergoyang-goyang karena kita lihat. Terus kemudian suaranya sangat enak. Apa suara itu dimakan? Tidak kan? Itu kan hanya seolah-olah. Jadi menggunakan imaji. Yang berikutnya ada bahasa figuratif atau biasa kalian tahu dengan kata majas. Coba Bu Guru ingin Putra membacanya pengertian bahasa figuratifnya. Bahasa mutias yang dapat menghidupkan atau meningkatkan efek dan menimbulkan konotasi tertentu. Jadi bahasa figuratif itu adalah bahasa berkias yang bisa menghidupkan atau meningkatkan efek dan menimbulkan konotasi tertentu. Nah, majas itu tadi seperti Mas Fahmi saat mengisi padre itu sudah benar mengisi, ada majas personifikasi, majas hiperbola, kemudian ada juga majas metafora. Sebenarnya selain majas personifikasi, majas hiperbola, kemudian majas metafora, masih banyak jenis-jenis majasnya. Tetapi di sini Bu Guru hanya menampilkan 3 contoh saja, yaitu pertama majas personifikasi, yang artinya majas yang mengkiaskan benda mati seolah-olah punya sifat seperti manusia. Kemudian majas hiperbola itu adalah majas yang mengungkapkan sesuatu secara berlebih-lebihan, atau bahasa anak sekarang itu
alay, terlalu dilebih-lebihkan. Nah, yang ketiga, contoh majas yang ketiga itu adalah majas metafora. Majas metafora itu adalah majas yang menyatakan perbandingan secara langsung antara dua hal. Nah, sekarang bagian yang keempat dari unsur fisik. Yang keempat adalah kata berlambang. Karena ada kata-kata berlambang, sekarang Bu Guru minta Mas Herlambang yang membaca. Kata berlambang itu apa? Sesuatu seperti kata yang menyatakan maksud tertentu. Contoh, Contohnya, kata putih melambangkan kesucian, bunga melambangkan kecantikan. Jadi kata-kata berlambang, kata-kata yang menyatakan maksud tertentu. Kayak tadi putih. Putih itu melambangkan sesuatu yang suci. Bunga, kecantikan, bunga desa. Itu kan berarti orang yang paling cantik di desa itu. Nah, itu yang namanya kata berlambang. Untuk unsur fisik dari sebuah puisi sudah paham? Sudah. Sekarang kita masuk ke unsur pembentuk yang kedua, yaitu unsur batin. Unsur batin itu ada 4. Pertama ada tema, kedua ada rasa, ketiga nada, dan yang keempat ada amanat. Sekarang yang pertama tema. Coba Mbak Nadia dibaca. Gagasan pokok yang dikemukakan oleh penyair melalui puisi. Tema itu adalah gagasan pokok yang dikemukakan oleh penyair melalui puisi. Tema itu berbeda dengan judul. Tema itu lebih umum. Misalnya tema tentang kepahlawanan, tema tentang kasih sayang, tentang perjuangan, tentang kasih sayang ibu, tentang orang tua. Itu yang namanya tema. Tapi kalau judul itu bisa lebih luas lagi. Ya. Jadi kalian harus garis bawahi, tema berbeda dengan judul. Kemudian yang kedua ada rasa. Coba Mbak Anik dibaca pengertiannya. Sikap penyair terhadap permasalahan yang terdapat dalam puisi. Sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Kemudian yang ketiga ada nada. Coba siapa yang mau membacakan yang nada? Ada yang mau membacakan? Mbak Adinda. Nada. Sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Kalau nada itu adalah sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang ada di dalam puisinya. Sedangkan yang keempat, di setiap karya sastra itu pasti ada yang namanya amanat. Kalian pasti sudah tahu semuanya. Amanat itu pengertiannya adalah apa, Mbak? Mbak Lucy apa? Pesan atau nasihat dalam sebuah puisi. Pesan atau nasihat dalam sebuah puisi yang disampaikan oleh penyair kepada pembacanya atau pendengarnya. Jadi amanatnya itu adalah nilai-nilai yang bisa kita ambil setelah baca puisi, setelah mendengarkan puisi, kita bisa mengambil amanat. Jadi kita belajar tentang materi teks puisi. Ada 2 unsur pembangunnya, yaitu unsur fisik dan juga unsur batin. Nah, sekarang kalian akan buat menjadi beberapa kelompok. Nah, kemudian apa yang harus kalian lakukan dalam kelompoknya? Nanti Bu Guru akan putarkan satu buah musikalisasi puisi, kamu dengarkan, kamu lihat. Nah, kemudian kamu harus tahu
apa saja sih unsur-unsur pembangunnya, dari unsur fisik dan dari unsur hatinya. Kamu diskusikan dengan teman satu kelompoknya. Nah, nanti setiap kelompok itu menuliskan hasil pekerjaannya di selembar kertas yang sudah guru bagi. Kalian membuat jawabannya, Bu Guru di sini punya kertas yang isinya adalah tulisan warna. Nah, yang mendapatkan warna yang sama itu berarti akan menjadi satu kelompok. Nah, Bu Guru bagikan, nanti kalian berkumpul menjadi satu dengan kelompoknya. Coba sekarang berdiri dan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ayo. Nanti saat berkumpul dengan kelompoknya, itu nanti kalian perhatikan dari musikalisasi puisi yang Bu Guru buat, yang Bu Guru tayangkan di sini. Nah, nanti setelah itu bisa kamu diskusikan setelah melihat musikalisasi puisinya. Bisa kalian diskusikan tentang unsur-unsur pembangun teks puisi. Sebelumnya, Bu Guru akan bagikan dulu LKPD-nya. Bu Guru minta tolong untuk Mas Fahmi untuk membagikan LKPD-nya. Dapat LKPD-nya, ya di situ bisa kalian baca untuk petunjuk pengerjaannya. Kemudian di sini Bu Guru akan putarkan sebuah musikalisasi puisi yang berjudul Hujan Bulan Juni, karya dari Sapardi Djoko Darmono. Nah, kalian lihat, kalian cermati kira-kira unsur-unsur pembangunnya apa saja. Siap? Ya, tadi sudah Bu Guru putarkan sebuah musikalisasi puisi berjudul Hujan Bulan Juni, karya Sapardi Djoko Darmono. Nah, Bu Guru juga sudah bagikan LKPD kepada kalian. Silakan Bu Guru beri waktu 20 menit untuk berdiskusi dengan kelompoknya, untuk menuliskan tentang apa saja unsur-unsur pembangun yang ada di dalam teks puisinya. Coba didiskusikan dulu dengan kelompoknya masing-masing. Nah, didiskusikan. Ini di dalam LKPD-nya juga Bu Guru sudah tuliskan kembali tentang puisinya. Kalau misalnya tadi kurang jelas atau misalnya ada yang lupa, bisa dilihat di LKPD-nya. Coba silakan bisa berdiskusi terlebih dahulu dengan temannya, bisa berkelompok, bisa melihat ke belakang, nggak apa-apa. Ya, jadi nanti bisa ketika mempresentasikan, karena mungkin ada banyak ya, itu nanti bisa berbagi dengan temannya ketika mempresentasikan di depan. Dibagi saja siapa sampai mana itu. Nah, jadi ini kan ada beberapa hal, ada 8 aspek ya. Nah, jadi bisa bekerja sama. Kemudian Mas Fahmi perasaan dengan amanat, Mas Herlambang mengajar dengan kata kolokasi, Mas Putra kata berlambang dan citraannya. Dilihat dari LKPD kan menulisnya, kemudian nanti ketika mempresentasikan itu bisa tidak hanya waktunya sudah selesai semuanya ya. Nah, sekarang siapa yang akan mempresentasikan ke depan terlebih dahulu? Kalau
keras biar temannya juga suka. Untuk kelompoknya Mbak Aira akan membacakan hasil diskusinya. Nah, kalian dengarkan. Untuk Mbak Aira akan membacakan unsur batinnya ya. Ya, untuk unsur batinnya Mbak Aira, kalau unsur fisiknya Mbak Nika. Didengarkan baik-baik. Perasaan yang tidak tersampaikan dan tertahan. Hal tersebut dapat dilihat pada bait pertama. Puisi yang digunakan penulis yang majas personifikasi. Dalam majas ini seolah-olah benda mati mempunyai sifat seperti manusia. Hal ini terlihat pada Malik. Sudah, Mbak Aira dengan Mbak Nika. Ya, bagus sekali ya presentasinya dan hasilnya pun itu juga sangat lengkap. Nah, coba sekarang Mbak Nika dengan Mbak Aira bisa kembali ke tempat duduknya. Nah, itu presentasi dari kelompok 1. Sekarang guru minta ada timbal balik dari kelompok yang lainnya. Siapa yang akan memberikan timbal baliknya? Menurut saya, Bu, Oh iya, kelompoknya Mbak Desi, coba. menurut kami apa yang dianalisis oleh kelompok Aira sudah benar dan lengkap. Hampir sama dengan hasil diskusi kelompok saya. Ya, bagus sekali ya untuk feedbacknya atau umpan baliknya. Jadi apa yang sudah dipresentasikan oleh kelompoknya Mbak Haira itu sudah lengkap, sudah jelas, sehingga apa yang ada di dalam puisi tersebut bisa ditarik unsur-unsur pembangunnya apa saja, bisa dicari unsur-unsur pembangunnya apa saja menjadi lebih jelas kepada pembaca. Ya, semua kelompok sudah maju untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya atau hasil diskusinya. Nah, hasilnya semuanya sudah bagus, semuanya sudah lengkap. Berarti kalian semuanya sudah paham tentang unsur-unsur pembangun teks puisi. Untuk itu, mari kita berikan tepuk tangan untuk kita semua yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Iya, Mbak Ani? Karena pembelajaran hari ini kita belajar tentang puisi. Hari ini saya bisa tahu tentang unsur-unsur puisi. Iya, Mbak Ani menyimpulkan hari ini bisa belajar tentang teks puisi. Kemudian juga bisa mencari unsur-unsur teks puisi. Bagus sekali untuk kesimpulannya. Sekarang kita merefleksi dulu pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, apa yang kamu rasakan selama pembelajaran hari ini? Menyenangkan, bagus. Terus kemudian apa yang bisa kamu ambil manfaatnya dari pembelajaran hari ini? Ada yang tahu manfaatnya? Iya, Mbak Lucy, coba. Kita menjadi tahu lebih dalam tentang unsur-unsur puisi. Kemudian kita belajar mencari unsur puisi di contoh puisi yang dipublikasi. Ya, itu tadi manfaat yang menurut Mbak Lucy. Jadi bisa tahu unsur-unsur puisi itu apa saja. Kemudian juga bisa tahu bagaimana cara mencari tentang unsur-unsur puisi. Ya, baiklah. Untuk materi kita tentang teks puisi, tentang untuk mencari unsur-unsur puisi itu kita sudah selesai. Nah, untuk pertemuan kita selanjutnya, Bu Guru beri tugas kamu membaca materi tentang teks puisi lagi, tetapi nanti materinya adalah bagaimana cara menyajikan sebuah pembacaan puisi di depan teman-temannya. Nah, nanti di rumah kalian baca dulu teorinya. Pada pertemuan besok kita belajar bagaimana caranya untuk membaca puisi di depan teman-temannya. Nah, oleh karena itu, karena pembelajaran kita sudah selesai, untuk teman memimpin doa terlebih dahulu. Kita bersiap sudah mulai. Ya, karena pembelajarannya sudah selesai, Bu Guru ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.